Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wilan. Amma ba'd. Abah wa ummahat rahimahukumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di acara kajian online pekanan Kutab Rumah Quran. Kajian pagi ini kita akan membahas kitab Syarhus Sunnah Imam Muzani rahimahumullah bersama Ustadzuna Abdul Hamid Hafizahullah Ta'ala. Sekedar mengingatkan pada Abah dan Ummahat, jangan lupa untuk diisi presensi kehadirannya, yaitu presensi masuk dan juga nanti di akhir kajian presensi keluar. Karena presensi ini akan berpengaruh kepada penilaian Anda di kelas nanti. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sholat di belakang imam kaum muslimin dan berjihad bersama mereka. Alhamdulillah, Ustadzuna Abdullah Amin Hafizahullah Ta'ala telah hadir bersama kita. Kita simak dan perhatikan penjelasan langsung dari Ustadzuna Abdullah Amin Hafizahullah Ta'ala. Fadhal maskura ya Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan ketaatan. Salah satu di antara bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan penguasa, berkaitan dengan para pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Nah, salah satu di antara yang berhubungan dengan sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap penguasa kaum muslimin, demikian juga berkaitan dengan sholat berjamaah, terutama sholat berjamaah di belakang penguasa atau di masjid yang diimami oleh
para penguasa yang memang mereka adalah yang menjadi atau yang berwenang berhak menjadi imam dalam salat jamaah. Maka di sini disebutkan keyakinan ahlu sunnah yang berkaitan dengan pemimpin yang mungkin berbuat kezaliman, tetapi mereka juga sebagai imam dalam salat berjamaah. Demikian juga salat Jumat. Salat dan termasuk diantaranya salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, dan yang lainnya, salat gerhana, yang bisa jadi mereka menjadi imam. Termasuk diantaranya yang berkaitan dengan salat di belakang pelaku dosa besar, atau termasuk diantaranya di belakang ahlul bid'ah, mereka yang melakukan kebid'ahan. Nah, pembahasan-pembahasan seperti ini, meskipun ini berkaitan dengan perkara fikih, salat berjamaah, salat Jumat, dan yang lainnya, nah ini berkaitan dengan masalah fikih. Tetapi ternyata ini menjadi satu perkara yang disebutkan oleh para ulama di antara beberapa permasalahan fikih yang memang asalnya ini urusan fikih, tetapi ternyata disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa demikian? Karena ini ternyata meskipun pada asalnya permasalahan fikih, tetapi sangat berkaitan erat dengan perkara akidah. Dan menyelisihi perkara ini dalam masalah fikih seperti ini bisa menjadi ciri, tanda-tanda keluarnya pemahaman seseorang dari ahlu sunnah, atau menjadi ciri ahlul bid'ah, ciri pemahaman yang sesat ketika menyelisihi perkara-perkara ini. Dan menjadi ciri khas kelompok-kelompok tertentu. Seperti halnya permasalahan mengusap sepatu, yang mungkin sudah kita pernah membahasnya di dalam pembahasan sebelumnya. Meskipun perkara mengusap sepatu ini perkara fikih, akan tetapi menjadi sebuah ciri khas sebuah kelompok yang mengingkari syariat mengusap sepatu sebagai salah satu yang dibolehkan atau disyariatkan di dalam agama ini. Nah, ketika mereka mengingkari adanya syariat dan bahkan mereka melarang mengusap sepatu ketika berwudu, ini dan sah wudunya seseorang dengan mengusap sepatu dan tidak melepaskan sepatu itu ketika berwudu, maka disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena menyelisihi hal ini adalah merupakan salah satu ciri khas kelompok Syiah. Ini kelompok Syiah yang memang mereka mengingkari hal ini. Nah, beberapa hukum di antara perkara fikih yang juga disebutkan dalam perkara akidah adalah berkaitan dengan masalah sholat di belakang ahlul bid'ah atau penguasa yang melakukan perbuatan kezaliman, kebid'ahan, dan yang semacamnya, maka ini menjadi pembahasan tersendiri. Pembahasan yang dimasukkan dalam kitab akidah. Sebagaimana pembahasan yang sudah kita
pernah melewatinya, yaitu masalah mengusap sepatu, kemudian juga perkara yang lainnya yang kaitannya sebenarnya dengan fikih tetapi menjadi pembahasan akidah. Ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan ini. Beliau Al-Imam Al-Muzani mengatakan, wala natruku hudural jumu'ati. Dan kita tidak meninggalkan kehadiran sholat Jumat. Ini maksudnya sholat Jumat, sholat jamaah dan juga sholat jamaah. Wa sholatuha ma'a barri hadhil ummati wa fajiriha lazim. Dan sholat Jumat bersama pemimpin atau penguasa yang baik dari umat ini, demikian juga penguasa yang fajir, penguasa yang zalim, yang jahat, yang ahlul maksiat, lazimun adalah suatu kewajiban. Nah, ini pembahasan kita saat ini. Berkaitan dengan sholat jamaah, sholat Jumat, dan termasuk sholat-sholat yang lainnya yang disyariatkan untuk berjamaah. Nah, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini juga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, kita membahas satu persatu. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, la natruku hudural jumu'ah. Kita tidak meninggalkan kehadiran sholat Jumat. Artinya kita tidaklah meninggalkan sholat Jumat berjamaah bersama penguasa yang zalim. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Muzani, wajibnya menjaga sholat Jumat berjamaah bersama kaum muslimin. Dan masalah ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ini salah satu di antara tujuan syariat, maqasidus syariah. Ini di antara yang penting untuk kita ketahui. Maqasidus syariah, tujuan ditegakkan syariat, itu salah satunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Menjaga persatuan jamaah kaum muslimin. Ini. Maka ini salah satu maqasidus syariah, tujuan syariat, tujuan ditegakkan syariat. Menjaga persatuan, kesatuan kaum muslimin. Ini ukhuwah, persaudaraan, dan itulah salah satu di antara yang disebutkan oleh para ulama di antara maqasidus syariah yang penting untuk dijaga. Sehingga seorang muslim diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat di masjid. Ini, berjamaah di masjid. Meskipun imam yang sholat, ini, yang menjadi imam sholat, itu adalah seorang yang fasik. Baik itu penguasa atau yang ditunjuk penguasa, ini, atau selain mereka seperti di negeri kita, yang mana masjid-masjid ini bukan diwakafkan kepada pemerintah, tetapi digunakan untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin, karena ada sebagian negara yang masih menerapkan sistem wakaf itu harus kepada pemerintah atau penguasa, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat, para khulafa Rasyidin, demikian juga Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan sepanjang pemerintahan dalam penguasa kaum muslimin sepanjang sejarah,
Demikianlah memang pada asalnya wakaf itu ditujukan kepada penguasa. Nah ini, memang demikian. Wakaf-wakaf yang ada di zaman Rasulullah, para sahabat itu sebenarnya diurusi oleh para pemimpin atau para penguasa. Sehingga yang mengelola adalah pemerintah masjid-masjid. Demikian juga siapa yang menjadi imam dan yang ditunjuk menjadi khatib. Nah, ini sebenarnya memang salah satu di antara wewenang penguasa. Nah, kalaupun seandainya penguasa tidak mengatur atau tidak mengharuskan dan di dalamnya ada imam yang dia itu melakukan kezaliman. Nah, ini diketahui sang imam ini melakukan perbuatan yang fajir, yang zalim atau maksiat, dosa-dosa besar. Maka tetap sholat itu dilakukan bersama mereka. Seorang muslim diperintahkan untuk hadir untuk sholat Jumat di masjid, meskipun sholat tersebut diimami oleh mereka yang fasik. Atau sebagian kesalahan-kesalahan di dalam sholat atau di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, berbagai kebid'ahan misalnya yang dilakukan di masjid-masjid tersebut, maka tetap sholat jamaah itu dilakukan. Tetap sholat berjamaah dilakukan. Ini bersama mereka. Dan ini adalah dalam rangka menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan kaum muslimin sebagaimana sudah disebutkan tadi. Karena itu, penulis beliau mengatakan setelah tidak ditinggalkan menghadiri sholat Jumat dan sholat Jumat bersama penguasa yang baik dari umat ini maupun yang fajir maupun yang fasik, itu adalah kewajiban, satu kelaziman. Ini. Jadi sholat Jumat tetap dilakukan bersama atau di belakang, meskipun imamnya, khatibnya itu adalah penguasa ataukah yang ditunjuk oleh penguasa atau yang ditetapkan sebagai imam dan khatib sholat Jumat, itu adalah orang yang baik ataupun orang yang zalim atau bahkan berbuat kebid'ahan dan yang lain sebagainya. Dan ini dalam rangka untuk menghindari perpecahan, menghindari perpecahan yang dikhawatirkan akan muncul atau akan timbul karena sebagian kaum muslimin tidak mau untuk hadir di masjid-masjid yang di situ masjid jami yang diwakafkan oleh pemerintah kepada pemerintah atau masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya, sehingga mereka kemudian membuat masjid yang lainnya atau mereka membuat atau mereka ada yang meyakini nggak usah hadir sholat Jumat sehingga sholat di rumah, maka ini yang akan menimbulkan perpecahan. Maka disinilah di antara keyakinan Ahlus Sunnah, dan inilah yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum, adalah tetap sholat di belakang mereka. Ini. Dan ini bukan hanya sholat Jumat saja, tetapi disebutkan sholat Jumat di sini untuk menunjukkan kalau sholat Jumat ini tetap wajib hadir di belakang mereka. Ini artinya apa? Sholat Jumat itu ada tambahan syariat, yaitu khutbah. Dan khutbah adalah rangkaian dari sholat Jumat. Bagian yang wajib diikuti. Itu saja seandainya yang berkhutbah adalah seorang yang fajir, seorang yang zalim, meskipun dia dalam khutbahnya banyak penyimpangan, banyak kesalahan-kesalahan.
Ini akan tetapi tetap diwajibkan untuk hadir, tetap diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat di belakang penguasa yang zalim, bahkan dia yang menjadi khatib, berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Maka tetap wajib diikuti. Dan inilah yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tetap sholat di belakang para penguasa yang zalim dengan khutbah yang mengandung kezaliman. Nah, nanti akan kita berikan sebagian contoh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat di masa hidup mereka sepeninggal Rasulullah SAW. Ini karena terjadi kalau seandainya contohnya adalah Khulafaur Rasyidun, mereka adalah para penguasa yang baik, penguasa yang soleh. Khulafaur Rasyidun bahkan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW di umat ini, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, sampai Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah SAW. Maka tidak menjadi masalah yang berarti, karena apa? Wajib, jelas mereka orang yang baik. Tetapi contoh-contoh dari penguasa yang zalim ini yang diperlukan. Bagaimana sikap para sahabat terhadap penguasa yang zalim tersebut. Nah, dan hukum ini berkaitan bukan hanya dengan sholat Jumat, tetapi juga seluruh sholat. Nah, kenapa kok dikhususkan di sini oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan sholat Jumat, dan sebagian di antara ulama yang lainnya menambahkan sholat Id. Nah, ini sholat Id. Nah, ini yang di dalam sholat Id pun, nah ini sholat Id ini juga ada sholat, juga ada juga ada khutbahnya. Nah, ini khutbah Id, sholat Id. Kenapa disebutkan di sini oleh para ulama sholat Jumat dan sholat Id, dan tidak disebutkan sholat yang lainnya? Nah, ini karena selain sholat Jumat, selain sholat Id, dari berbagai sholat fardu, maka ini karena sholat Jumat dan sholat Idain, di sini ada khutbah yang juga bisa jadi mengandung kebedaan, penyimpangan karena kezaliman penguasa. Nah, ini. Nah, ini di antara yang disebutkan. Nah, disebutkan sholat Jumat karena sholat yang lainnya bisa dilakukan di zaman Rasulullah SAW, sholat jamaah, sholat 5 waktu, itu dilakukan di masjid-masjid kampung, di musola kalau di Indonesia, itu disebut dengan musola, meskipun di zaman Rasulullah itu disebut dengan masjid. Nah, ini disebut dengan masjid. Nah, karena banyaknya masjid sehingga tidaklah sholat Jumat itu dilakukan di zaman Rasulullah kecuali di masjid jami. Nah, berbeda dengan sholat 5 waktu. Adapun sholat 5 waktu maka lakukan di masjid masing-masing. Adapun sholat Id, sholat Jumat, ini dilakukan di berbagai sholat Id dan sholat Jumat di musola. Sholat Id di musola, kemudian sholat Jumat di masjid jami. Nah, dalam hal ini ketika Rasulullah itu di Masjid Nabawi. Nah, ketika sholat jamaah 5 waktu, tidaklah dilakukan tidak hanya dilakukan di Masjid Nabawi. Sholat 5 waktu ini dilakukan di masjid-masjid kampung. Kalau kita istilahkan di Indonesia dengan musola. Nah, ini. Nah, sehingga tidak terlalu kelihatan kentara. Seandainya di masjid kampung, musola ini tidak ada khutbah, kemudian sholat 5 waktu ini tidak
dilakukan khutbah Jumat atau ditunjuk oleh imam penguasa yang zalim, maka mereka bisa memilih sholat jamaah di musola mereka. Nah, inilah yang disebutkan. Kenapa Al-Imam Al-Muzani tidak menyebutkan sholat 5 waktu. Meskipun hukum ini juga berkaitan dengan sholat 5 waktu. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan permasalahan ini. Kenapa disebutkan oleh Imam Al-Muzani hanya sholat Jumat saja. Bukan berarti sholat yang lainnya hukumnya berbeda dengan sholat Jumat. Tapi hukumnya sama. Ini. Hanya saja karena sholat jamaah itu bisa berpencar dengan lebih banyak pilihan, maka ini tidak terlalu bermasalah. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa tidak disebutkan. Baik. Nah, di samping sebenarnya sholat Jumat ini pada zaman Rasulullah SAW ini hanya dilakukan di satu masjid, sehingga kaum muslimin mereka semuanya berkumpul di satu masjid ini untuk melakukan sholat Jumat dan berkumpul di lapangan untuk melakukan sholat Id. Di situ nampak persatuan kaum muslimin. Ketika ada sebagian kaum muslimin tidak mau sholat di musola lapangan untuk melakukan sholat Id berjamaah bersama para pemimpin kaum muslimin yang zalim, maka akan kentara atau akan kelihatan perpecahan kaum muslimin. Ini perpecahan kaum muslimin. Dan ini sebenarnya yang afdal apabila memungkinkan untuk pelaksanaan sholat Id itu di satu lapangan, di satu tempat atau satu negeri, satu taruhlah misalnya satu kecamatan, ini satu tempat. Kalau memungkinkan, misalnya kalau di negeri kita kecamatan misalnya, itu satu tempat. Kalau tidak ada lapangan yang bisa menampung kaum muslimin di tempat tersebut, satu kecamatan, maka satu desa. Misalnya, satu desa semuanya berkumpul di lapangan. Maka ini akan menjadi sebuah syiar Islam yang sesungguhnya. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, adapun di negeri kita, karena banyaknya kaum muslimin, maka lebih banyak tersebar di antara kaum muslimin berbagai tempat yang diadakan sholat Id. Meskipun seandainya memungkinkan untuk diadakan dalam satu tempat berkumpul seluruh kaum muslimin, maka ini akan menjadi salah satu syiar Islam. Ini salah satu syiar Islam yang sangat besar. Nah, dan pelaksanaan sholat Jumat atau sholat Id dengan satu tempat, di satu negeri, satu kecamatan, di satu desa misalnya, ini akan menjadi syiar persatuan Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka semakin jauh dari perpecahan, sehingga tidak dipecah sholat jamaah, sholat Jumat atau sholat Id, kecuali ada perkara yang mendesak, misalnya tidak memungkinkan tempat itu seandainya menjadi musola sholat Id hanya di tempat tersebut, sehingga akan membludak dan tidak memungkinkan kaum muslimin untuk semuanya bersatu di tempat itu, sehingga harus dipecah di beberapa tempat. Atau seperti kondisi saat ini yang sebagian tempat masih dan banyak tempat masih harus menjaga jarak salat jamaahnya. Nah, ini di masa kondisi jaiha atau pandemi seperti sekarang ini harus maksimal ada batasan yang jumlahnya mungkin hanya sepertiga saja, menampung separuh saja dari kaum muslimin yang biasanya bisa menampung 100%. Mungkin di zaman kondisi pandemi misalkan hanya bisa menampung 50 atau bahkan cuma 30% dan seterusnya. Maka harus dipecah.
Nah, jika kondisi seperti itu, maka ini salah satu di antara kepentingan yang tidak memungkinkan untuk disatukan. Nah, ini salah satu alasan yang bisa menjadikan pecahnya atau dipecahnya sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Id ke berbagai tempat untuk bisa menampung kaum muslimin. Nah, seperti itu. Jadi alasan-alasan seperti ini bisa menjadi salah satu yang menjadikan kaum muslimin harus berpencar dalam pelaksanaan sholat Id, dalam pelaksanaan sholat Jumat, sehingga harus dibikin masjid yang bisa menampung kaum muslimin yang sholat berjamaah. Karena bisa jadi kalau seandainya kaum muslimin mereka semuanya taat dalam menjalankan sholat Jumat seperti ini, maka dibutuhkan masjid yang sangat luas, sangat besar. Ya, bisa jadi tidak memungkinkan hal itu di sebagian tempat. Ini terutama pemukiman padat misalnya, sehingga harus dipecah-pecah menjadi beberapa masjid untuk menampung seluruh jamaah. Nah, ini diantara sebab-sebab banyaknya sholat, banyaknya masjid. Ini bisa ditoleransi dengan kondisi seperti ini. Karena bisa jadi setiap Jumat kaum muslimin ini membludak masjidnya. Bisa jadi sampai ke jalan dan bisa menjadi menutupi jalan kalau seandainya hanya dikhususkan di satu masjid. Ini berbagai perkara yang yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Nah, Imam Al-Muzani mengatakan, maka minal bid'ati bari'an. Nah ini, sholat tetap dilakukan bersama penguasa yang zalim, orang yang fajir, selama makana minal bid'ati bari'an, selama mereka penguasa itu bari'an, selamat dari bid'ah. Nah di sini yang perlu diperhatikan makna dari perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, makana minal bid'ati bari'an, selama berbebas dari bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan kebid'ahan yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani di sini? Nah ini, karena Imam Al-Muzani mengatakan setelahnya syarat atau tetap dilakukan sholat Jumat selama mereka itu lepas dari kebid'ahan, fa in ibtada'a dhalalan, maka apabila mereka penguasa itu ibtada'a dhalalan, melakukan membikin kebid'ahan yang dhalalan, yang sesat atau menyesatkan, fala sholata khalfahu, maka tidak ada sholat di belakangnya. Nah ini pembahasan yang perlu untuk kita pahami dengan pemahaman yang benar. Karena sebagian kaum muslimin ketika mereka sekedar membaca dengan pemahaman masing-masing, maka ini bisa disalahfahami. Nah, yang dimaksudkan dengan bid'ah di sini itu bukan seluruh bid'ah amaliyah misalnya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan kebid'ahan di sini adalah kebid'ahan yang khusus memang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengeluarkan seorang dari Islam. Nah ini, mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, seperti hanya dalam hadis Rasulullah SAW, illa antara kufran bawahan. Nah ini, kecuali apabila engkau melihat atau mendapati penguasa itu mereka melakukan kufran bawahan, kekafiran yang nyata. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kebid'ahan di sini, yaitu bid'ah yang
mengeluarkan dari Islam. Karena bid'ah itu ada dua macam, dilihat dari sisi apakah itu bid'ah yang besar ataukah bid'ah yang kecil, dan kecil di sini maksudnya yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Bid'ah yang besar, bid'ah yang menjadikan pelakunya atau yang meyakini kebid'ahan itu keluar dari Islam. Nah, ini yang harus difahami. Jadi bid'ah yang dimaksudkan dalam pembahasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah bid'ah yang sudah mengeluarkan dari Islam. Bid'ah yang besar, bid'ah yang i'tiqadiyah. Kebanyakan bid'ah yang besar ini adalah bid'ah i'tiqadiyah. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kebid'ahan di sini yang dimaksudkan. Nah, ini. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Jadi tidak difahami kebid'ahan ini adalah kebid'ahan yang umum, tetapi kebid'ahan yang khusus, yaitu kebid'ahan yang mengeluarkan dari Islam. Kebid'ahan yang mengeluarkan dari Islam. Ini yang sesungguhnya dimaksudkan di dalam hadis ini. Nah, sehingga bid'ah yang khusus, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa dikhususkan ini bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, yaitu yang sudah menjadikan seseorang itu keluar dari Islam, yaitu kafir. Nah, ini seperti halnya bid'ah, misalnya bid'ah Rafidhah, keyakinan kaum Syiah. Bid'ah Syiah adalah pemahaman yang sekarang ini atau sejak munculnya permasalahan-permasalahan akidah, yang keyakinan-keyakinan tersebut ini sudah bukan lagi keyakinan yang masih bisa ditoleransi, artinya masih dalam koridor dianggap atau dihukumi orang yang meyakini keyakinan bid'ah itu sebagai muslim. Contohnya adalah tadi disebutkan bid'ah Syiah atau Rafidhah, tingkat yang sudah mencapai derajat kekafiran. Kenapa? Karena di dalam akidah mereka ini sudah memiliki keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Di antaranya seperti halnya keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib, terhadap Hussein, yang keyakinan ini sudah keluar dari Islam. Karena mereka sudah meyakini terhadap Hussein bin Ali, terhadap Ali bin Abi Thalib, ini keyakinan yang sudah tidak bisa ditoleransi. Keyakinan yang sudah tidak bisa ditoleransi. Maka inilah yang harus diketahui. Bid'ah Rafidhah. Ini salah satu contohnya. Atau bid'ah Jahmiyah. Pemahaman akidah yang sudah mengeluarkan dari Islam. Nah, untuk mengetahui bid'ah-bid'ah ini yang sudah mengeluarkan dari Islam, maka kita harus mempelajari. Dan para ulama sudah membahas dalam kitab-kitab mereka bahwa bid'ah ini adalah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam atau masih di dalam koridor Islam. Maka ini harus diketahui dan dipelajari. Dan para ulama lah yang bisa menjadi panutan dalam hal ini. Mana saja bid'ah yang dihukumi sebagai bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, seperti Rafidhah, sehingga tidak boleh sholat di belakang seorang yang Rafidhah. Tidak boleh sholat di belakang orang yang berpemahaman Rafidhah. Ini kenapa? Karena mereka sudah memiliki keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Ini apa saja keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Ini contohnya kaum Rafidhah, keyakinan terhadap Hussein. Sampai mereka meyakini Hussein Allah. Hussein adalah Allah. Ali dan seterusnya. Keyakinan luar biasa. Keyakinan
kesyirikan. Bahkan mereka berdoa bukan lagi kepada Allah, tapi berdoa kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, orang yang sholatnya karena keyakinannya itu tidak sah, karena keyakinannya itu, dia telah keluar dari Islam karena keyakinan tersebut, maka sholatnya itu tidak sah karena kekafirannya, maka demikian juga tidak sah seorang kafir menjadi imam untuk mengimami orang lain. Nah, inilah yang dikecualikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dengan perkataan beliau, fa ini btada'a dhalalan fala salata khalfah. Kalau melakukan tidak ada salat, tidak sah salat di belakang mereka. Tidak sah salat di belakang mereka karena kekafirannya. Ini. Sehingga seperti ini, kebid'ahan seperti ini maka menjadikan tidak bisa dilakukan sholat berjamaah di belakangnya. Kenapa? Untuk dia sendiri tidak sah, apalagi untuk yang lainnya. Seperti halnya seorang imam, dia batal sholatnya karena misalnya imamnya kentut. Nah, ketika imamnya kentut, maka tidak boleh seorang imam itu kemudian meneruskan sholatnya. Dan kemudian yang di belakangnya itu tetap bermakmum. Sholatnya imamnya batal sholat. Maka secara otomatis maka batallah. Nah, ini diantaranya. Adapun imam yang masih melakukan kebid'ahan yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka tetap diperlakukan imam itu sebagaimana imam yang zalim, melakukan kezaliman, maksiat, dosa-dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka tetap dilakukan sholat di belakang mereka. Nah, ini. Nah, tetapi diberikan nasihat, diberikan masukan, ditegakkan hujah kepada penguasa tersebut secara tertutup. Nah, ini hingga mereka faham. Mereka bisa jadi melakukan penyimpangan tersebut karena kejahilan, ketidaktahuan. Maka disampaikan hujah kepada mereka. Nah, ini diantara yang bisa diambil faedahnya dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di sini. Jadi, sholat di belakang penguasa atau imam yang zalim, maka ini tetap dilakukan selama kezalimannya, selama kemaksiatannya, kebid'ahannya. Nah, ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, apabila mengeluarkan dari Islam, sudah ditegakkan hujah, tetap dia kemudian meneruskan kemaksiatannya atau kezalimannya tersebut yang mengeluarkan dari Islam, seperti pemahaman Rafidhah ketika sudah disampaikan hujah, tetap mereka tetap melakukan dan bahkan meyakini keyakinan tersebut, maka berarti dia sudah mengetahui, sudah ditegakkan hujah, maka sudah keluar dari Islam. Nah, inilah yang dikecualikan. Jadi intinya, sholat di belakang siapapun, pelaku ahlul bid'ah dan ahlul maksiat, dosa besar, minum khamr misalnya, atau diketahui mengambil harta dengan cara yang haram, mengambil atau memakan harta riba, maka ini semuanya perbuatan maksiat. Tetapi ini semuanya belum mengeluarkan dari Islam.
Apabila belum mengeluarkan dari Islam, maka tetap sholat di belakang mereka. Masya Allah. Ini yang harus diperhatikan. Karena sebagian di antara kelompok yang memahami perkataan para ulama, tetapi tanpa bimbingan para ulama. Nah, ini mengikuti hadis, tapi tanpa pemahaman yang benar. Mengikuti Al-Quran, kata mereka, tetapi dengan pemahaman yang menyimpang. Pemahaman bid'ah. Nah, inilah yang menjadikan banyak bermunculan kelompok-kelompok yang sesat, kelompok bid'ah. Ini yang menjadikan pemahaman kaum muslimin ini mereka tersesat dari pemahaman Ahlus Sunnah. Karena itu perkara ini perkara yang sangat penting untuk diketahui. Nah, ini diantara yang perlu untuk kita fahami, karena sebagian kaum muslimin tidak mau. Mereka tidak mau sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id. Kalau penguasa atau pemimpinnya atau imamnya ini adalah imam yang ahlul bid'ah, imam yang zalim, dan seterusnya. Nah, ini harus didudukkan dan menjadi kewajiban para ulama, para dai untuk menyampaikan pemahaman seperti ini. Menyampaikan pemahaman yang benar. Kemudian beliau mengatakan wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajju. Nah, ini. Demikian juga di antara keyakinan Ahlus Sunnah, jihad bersama setiap imam yang adil maupun yang zalim, demikian pula berhaji bersama mereka. Artinya dengan jamaah, dengan pimpinan rombongan haji ini dipimpin atau bersama pemimpin yang zalim. Jadi jihad misalnya berperang melawan kaum kufar atau melawan kaum khawarij yang memberontak, maka ini dilakukan dan wajib dilakukan apabila penguasa mengharuskan atau mewajibkan kaum muslimin untuk wajib militer menghadapi kaum kufar atau menghadapi kaum khawarij. Menghadapi kaum khawarij yang pemahaman mereka pemahaman yang menyimpang, dan kemudian mereka melawan atau memberontak. Maka apabila penguasa pemerintah mengharuskan kaum muslimin wajib melawan dan bersatu dengan penguasa, maka menjadi hukumnya menjadi wajib bagi kaum muslimin untuk berjihad. Dan ini bagian dari jihad. Jadi jihad itu yang pertama jihad menghadapi kaum kufar. Yang kedua jihad menghadapi pemberontak yang masih muslim. Nah, ini masih muslim. Maka ini kedua-duanya termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Jihad menghadapi kaum kufar banyak sudah, contohnya di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidun. Nah, ada contoh di mana jihad melawan kaum khawarij yaitu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana Ali bin Abi Thalib pada masa kekhilafahannya muncul kelompok kaum khawarij yang mereka asalnya pasukan Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian memisahkan diri dan membentuk kelompok, membentuk camp di tempat yang namanya Harura. Harura ini ada beberapa mil, adalah tempat di mana jaraknya beberapa mil dari Kufah. Dan Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota yang sebelumnya di Madinah, maka sejak terbunuhnya Utsman dan diangkat menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib, maka Ali memindahkan ibu kota. Dan ini adalah salah satu di antara ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memindahkan ibu kota dari Madinah menuju Kufah.
Dan ini ijtihad Ali bin Abi Thalib. Ijtihad Ali. Tujuannya untuk lebih mendekati titik sumber permasalahan. Karena titik sumber permasalahan ini selama ini sebelum Ali berkuasa, yaitu sejak di masa Umar bin Khattab. Karena Irak, Kufah di sini adalah di Irak zaman dulu, atau yang sekarang ini masuk di wilayah misalnya wilayah Iran dan sekitarnya. Maka ketika permasalahan itu bersumber dari Kufah, bersumber dari Irak, maka Ali bin Abi Thalib ingin menyelesaikan masalah itu dengan memindahkan ibu kota ke pusat permasalahan tersebut. Dan ini ijtihad Ali bin Abi Thalib. Tetapi ternyata muncul di Irak, di Kufah, kelompok yang asalnya adalah pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memisahkan diri. Nah, inilah Ali bin Abi Thalib ketika itu harus menghadapi kelompok ini. Kelompok yang akhirnya memberontak. Akhirnya berusaha untuk mengkudeta. Nah, ini. Dan mereka kudeta itu dianggap oleh mereka dalam pemahaman bid'ah mereka, kaum Khawarij, sebagai bagian dari jihad, sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, nah, itu mengingkari penguasa yang zalim. Nah, tentunya ini adalah pemahaman bid'ah, pemahaman yang baru. Maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan khusus untuk menghadapi kaum Khawarij. Hingga terjadilah perang yang disebut dengan Perang Nahrawan, yang terjadi di tempat yang namanya Nahrawan, antara Kufah dengan Harura. Di situ terjadi pertempuran Ali bin Abi Thalib melawan kaum Khawarij. Kaum muslimin, para sahabat, mereka semuanya serentak mengikuti peperangan tersebut. Para sahabat yang sebelumnya tidak ikut Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan perang Siffin, karena perang Jamal dan perang Siffin adalah perang fitnah. Perang fitnah, perang yang terjadi di antara sesama kaum muslimin, terjadi di masa di mana terjadi fitnah di antara kedua belah pihak. Nah, di situ sebagian besar para sahabat tidak ikut perang fitnah. Dan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah ketika terjadi perang di antara dua kaum muslimin, maka Rasulullah memerintahkan untuk menghindari. Maka jumhur para sahabat mereka memahami hadis Rasulullah ini. Ini saatnya terjadi apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Jadi perang Jamal, perang Siffin, jumhur mayoritas para sahabat mereka menahan diri untuk mengikuti salah satu dari kedua belah pihak. Sama-sama sahabat. Nah, ini dalam perang Jamal, sama-sama sahabat Rasulullah, bahkan manusia terbaik. Ali berhadapan dengan Talha dan Zubair. Mereka semuanya masuk surga. Dan di dalamnya ada Aisyah, istri Rasulullah. Dan istri Rasulullah di dunia adalah juga istri Rasulullah di akhirat. Artinya mereka semuanya masuk surga. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kemudian Talha dan Zubair, jelas semuanya masuk surga. Ali bin Abi Thalib masuk surga. Kenapa mereka berperang? Ini. Nah, para sahabat kemudian mereka mayoritas memahami ini perang. Dan bukan jihad fisabilillah. Maka di dalam memahami hal-hal seperti ini kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun jihad, jika itu adalah jihad fisabilillah, maka wajib untuk ikut serta. Sebagaimana para sahabat memahami, ketika perang Jamal dan perang Siffin, mayoritas sahabat tidak mengikuti peperangan yang terjadi di antara sahabat ini. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib mengumandangkan jihad, mengumumkan jihad melawan kaum Khawarij, serempak mereka yang sebelumnya tidak ikut perang Jamal dan perang Siffin, mereka serempak ikut perang melawan kaum Khawarij ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
Ini di masa pemerintahan penguasa Bani Umayyah, Yazid, kemudian yang setelahnya, dan seterusnya. Maka para ulama mereka berjihad bersama para penguasa. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin dan keutuhan mereka, persatuan mereka di atas agama ini, dan itu menjadi tujuan ditegakkannya syariat. Tujuan ditegakkannya syariat ini. Sehingga para ulama mereka sebenarnya sepakat dalam hal ini. Sepakat. Sehingga tidak ada para ulama yang mereka mengatakan atau meyakini bahwa jihad bersama para pemimpin penguasa yang zalim ini sudah nggak sah. Dan inilah sebenarnya menjadi salah satu ciri khas kelompok kaum Khawarij. Demikian juga haji. Berangkat haji ini dipimpin oleh penguasa. Ini penguasa menuju Mekah dan Madinah. Nah, yang menjadi pemimpin rombongan haji adalah dari penguasa tentunya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Maka harus diikuti. Nah, ini haji bersama mereka. Nah, ini diantara hukum yang bisa diambil faedahnya. Sehingga dalam rangka menjaga keutuhan kaum muslimin dan menghindari perpecahan, dan ini menjadi salah satu tujuan syaitan untuk memecah belah kaum muslimin, maka inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun permasalahan fikih, tetapi ini menjadi bagian dari akidah. Dan mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Dan salah satu contoh yang tadi saya ingin menyebutkan tentang sholat di belakang orang yang fajir. Ini terdapat beberapa riwayat, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sholat di belakang imam atau di belakang pemimpin yang waktu itu dinukil pemimpin yang zalim. Ini. Maka Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka sholat di belakang penguasa tersebut. Seperti yang terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik sholat di belakang Hajjaj. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya para sahabat yang masih hidup di masa itu, karena Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggal. Salah satu di antara sahabat yang diberi usia panjang dan mengalami berbagai pemerintahan dan penguasa sampai kepada zamannya Hajjaj yang ada di Irak. Anas bin Malik sholat di belakangnya. Meskipun Hajjaj bin Yusuf seorang penguasa yang zalim dan dikenal kezalimannya, tetapi tetap sholat di belakangnya. Bahkan apabila kita mendengar atau dinukil dalam sebagian riwayat tentang khutbah pertama Hajjaj bin Yusuf. Khutbah pertama Hajjaj bin Yusuf bukan kemudian mengawali dengan nasihat wasiat untuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sungguh luar biasa. Kalau kita mendengar ini khutbah, bukan suatu khutbah yang layak untuk disampaikan. Tetapi demikianlah penguasa. Apalagi Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang demikian zalimnya. Maka salah satu di antara apa yang dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf di awal khutbah, ketika diangkat sebagai gubernur Irak. Gubernur Irak dua wilayah sekaligus, Kufah dan Basrah. Apa yang dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf mengatakan, nah ini, inni ra'aitu ru'usan qad ainat wa inni qad tafuha. Saya melihat kepala-kepala sudah matang dan saya akan memetiknya. Apa maksudnya? Maksudnya Hajjaj bin Yusuf, saya melihat kepala-kepala sudah matang. Artinya melihat orang-orang yang
mereka menentang ataukah melawan para penguasa sebelum Hajjaj bin Yusuf. Setiap pemerintah diangkat, maka mereka melakukan perlawanan. Ini Ahlul Irak memang mereka ini yang sudah sejak zamannya Ali bin Abi Thalib, bahkan zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang memberontak Utsman, yang mendemo Utsman bin Affan sampai kudeta. Ini yang paling besar adalah dari Irak, dari Kufah dan Basrah. Ini yang paling banyak membuat keributan sejak di masa Umar bin Khattab bahkan. Nah, kenapa? Sejak dikuasai Persia di zaman Umar bin Khattab, tidak pernah ada pemimpin yang diterima oleh mereka. Nggak pernah ada kecocokan. Mereka senantiasa adalah kaum yang membangkang pemerintah. Sehingga ini menjadi salah satu sifat karakter mereka. Umar mengganti berbagai penguasa diganti di masa Umar bin Khattab sampai Umar terbunuh. Dan terbunuhnya Umar pun juga berasal dari mereka, dari Irak, Majusi. Abu Lulu'ah seorang Persia, Irak. Nah, ini. Demikianlah kemudian setelahnya Utsman bin Affan, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka sumber fitnah juga dari Irak, dari Kufah. Di masa Ali bin Abi Thalib juga terus demikian. Sampai akhirnya di masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Maka mereka kaum Irak, Basra dan Kufah, ini yang terutama di Kufah, ini mereka banyak yang memberontak. Hingga zaman Hajjaj bin Yusuf. Maka Hajjaj bin Yusuf ketika ditunjuk sebagai gubernur langsung khutbahnya mengatakan demikian. Maksudnya saya melihat benih-benih orang-orang yang menentang penguasa, yang menentang pemerintah, ini ada di masjid ini. Saya berkhutbah di hadapan mereka. Saya melihat kepala-kepala sudah matang. Dan saya akan memetiknya. Maksudnya saya akan membunuhi satu persatu mereka. Subhanallah. Hajjaj bin Yusuf demikian kerasnya. Nah, ini. Nah, meskipun dalam pelaksanaannya, ini, maka justru bukan hanya mereka yang memberontak dan kepada Hajjaj bin Yusuf, bahkan ada sebagian sahabat, sebagian tabi'in, orang-orang yang soleh, mereka kemudian juga dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi meskipun demikian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Hasan al-Basri, para ulama tabi'in di masa itu, para sahabat yang masih tersisa, mereka semuanya sholat di belakang di belakang Hajjaj bin Yusuf. Demikian juga yang setelahnya. Ya, ini. Nah, inilah yang menjadi contoh apa yang terjadi di masa para salafus saleh, dan kita mengikuti jejak para salafus saleh dalam permasalahan ini, terutama sholat jamaah, sholat Jumat di belakang penguasa yang zalim. Mungkin demikian. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Abah wa Ummahat, rekan-rekan teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti kami bantu bacakan pertanyaannya. Baik, Ana cek dulu kolom chat apa sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik Ustadz, mohon izin bertanya. Ini ada yang bertanya. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang suka menyebar rumor hoaks di berbagai media yang mengkritik sikap atau kebijakan pemerintah? Apakah boleh kita sholat di belakangnya? Baik, demikian. Jadi intinya kita sholat di belakang siapapun selama orang itu adalah muslim. Apabila
tidak ada tempat lain atau masjid lain selain masjid tersebut. Nah, ini kita tetap sholat di belakang mereka, sholat berjamaah. Apabila ada pilihan sholat berjamaah, maka kita memilih masjid atau yang di dalamnya ada imam yang paling mending. Imam, khatib, misalkan Jumat, yang paling mending dalam artian penyimpangan mereka. Nah, ini penyimpangan mereka. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Jika ada pilihan, maka kita memilih mana yang paling mending. Misalnya, di masjid A ini khotibnya pemahamannya menyimpang. Sehingga kalau seandainya seseorang sholat di tempat tersebut, dikhawatirkan pemahamannya akan terpengaruh oleh khatib. Yang khutbahnya isinya misalkan membuat panas umat ini dengan khutbah-khutbahnya, dan kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan dan kesesatan. Sementara masjid yang lain, bid'ahnya bid'ah amaliyah. Amaliyah itu maksudnya apa? Misalnya di situ masjidnya ada beduknya, di situ masjidnya ada misalnya amaliyah dzikir berjamaah setelah sholat. Ada misalnya seperti perkara-perkara amaliyah yang dilakukan di masjid tersebut. Nah, maka bid'ah amaliyah itu masih lebih ringan dibandingkan dengan bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah ini seperti pemahaman Khawarij dan yang lainnya, Mu'tazilah. Maka ketika khatibnya ini memiliki pemahaman yang berbahaya, bid'ah yang menyesatkan, seperti halnya tadi Khawarij dan yang lainnya, maka ini dihindari. Apabila ada pilihan, maka cari masjid yang lebih aman. Ini khutbah Jumatnya, khutbah Jumat yang tidak sampai pemahamannya ini pemahaman yang menyimpang. Ini. Atau penyimpangannya tidak separah penyimpangan yang tadi disebutkan di masjid lainnya, misalnya Khawarij dan yang bisa dipahami. Jadi ini salah satu yang harus diperhatikan. Jika ada pilihan, maka pilihlah yang paling mending. Jika tidak ada pilihan, maka selama dia Muslim, maka kita sholat Jumat. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga diberi keberkahan. Mohon izin bertanya, Ustadz. Apa hukumnya kita makmum dengan imam yang sedang sholat sunnah? Karena kita tidak mengetahui imam itu sedang sholat sunnah atau wajib. Barakallahu fiik. Ya. Tidak mengapa berbeda antara niat imam dengan niat makmum. Imam sholat sunnah, makmum bisa sholat wajib. Demikian juga sebaliknya. Jadi tidak harus niat yang sama. Atau kita tidak harus mengetahui niat imam. Ini berbeda tidak menjadi masalah. Imamnya sholat isya, kita niatnya sholat maghrib. Demikian juga sebaliknya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Rasulullah SAW, hadis melakukan sholat berjamaah 2 kali. Ibnu Mas'ud, kemudian mereka melakukan sholat berjamaah 2 kali. Sholat bersama Rasulullah, kemudian mereka kembali ke masjid mereka di kampung, atau yang kita sebut musola, menjadi imam. Nah, sehingga mereka sholatnya sholat sunnah, Ibnu Mas'ud, sementara makmumnya adalah orang kampungnya
yang mereka sholat wajib. Misalnya sholat maghrib, sholat duhur, sholat dan seterusnya, sholat yang lainnya. Maka sebagian sahabat itu sholat 2 kali. Sholat bersama Rasulullah sebagai makmum, dan kemudian sholat yang kedua sebagai imam, tetapi dia sholatnya sholat sunnah, sholat nafilah. Ini tidak menjadi masalah. Jadi sahabat demikian. Boleh. Jadi kita misalnya masuk di masjid, sholat berjamaah, sholat ada seorang yang sholat di situ, atau di masjid, di pom bensin, dan yang lain sebagainya. Maka kita masuk, kita pengen sholat berjamaah. Iya. Bisa difahami ini? Nah, Ustaz, insya Allah. Jazakallah khair. Mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Bismillah Ustadz, mohon diulang yang jenis jihad kedua tadi apa benar? Jihad menghadapi pemberontak yang melawan pemerintah meskipun itu muslimin. Jazakallah khair. Iya. Iya, jadi jihad melawan pemberontak yang melawan pemerintah. Meskipun itu adalah kaum muslimin pemberontaknya. Dan itu yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Khawarij itu muslim. Dan setelah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ternyata Ali bin Abi Thalib menyolati jenazah mereka. Ketika itu ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya, lah engkau memerangi mereka, kemudian engkau menyolati. Ini gimana ini? Ini. Dan Ali bin Abi Thalib menjawab, aku memerangi mereka bukan karena mereka kafir. Mereka muslim. Aku memerangi mereka karena mereka bughat. Mereka adalah pemberontak. Mereka adalah pemberontak. Artinya, tetap Ali bin Abi Thalib memerangi mereka para pemberontak karena memang diberitakan Rasulullah SAW. Rasulullah yang memerintahkan untuk memerangi pemberontak. Tetapi karena mereka muslim, ya tetap disolati. Mereka melakukan dosa besar, tetapi mereka tidak keluar dari Islam, sehingga ketika mereka mati, maka disolati oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi demikian. Intinya mereka memang muslim, pemberontak. Kalau pemberontaknya kafir, ya lebih wajib lagi. Lebih wajib untuk diperangi. Jadi demikian. Misalnya warga negara yang itu adalah kelompok senjata memberontak, dan mereka adalah kelompok kaum kufar. Nah, misalnya di negeri kaum muslim, mereka diperangi sebagai pemberontak dan sekaligus karena mereka adalah kaum kufar. Baik. Enggak. Jazakallah khair. Ini ada satu pertanyaan terakhir masuk. Apa diizinkan, Ustaz? Terakhir. Ustadz, Afwan, ini ada satu pertanyaan masuk terakhir, apa diizinkan? Monggo, silakan. Bismillah, barakallahu fiik. Ustadz, mohon izin bertanya. Tempat pemerintah menganjurkan atau menyuruh kaum muslimin untuk sholat di rumah, di masjid untuk sementara waktu. Kalau kita tidak mengindahkan anjuran pemerintah tersebut, kita tetap sholat di masjid, apakah kita termasuk tidak taat pemerintah? Atau bagaimana dasarnya, Ustaz? Barakallahu. Iya. Jadi apabila misalnya dalam kondisi pandemi contohnya, pemerintah mengharuskan kaum muslimin atau rakyatnya untuk melaksanakan ibadah di rumah. Ini kemudian memerintahkan untuk menutup masjid. Maka ini termasuk yang wajib ditaati. Kenapa? Karena
bukanlah berarti pemerintah itu menutup masjid berarti melarang ibadah. Karena ada uzur atau ada hal-hal yang mengharuskan untuk sementara menghindari kerumunan dan sebagainya untuk dilakukan sholat itu di rumah masing-masing. Termasuk sholat Id misalnya, dilarang mengadakan sholat Id. Maka ini termasuk perkara yang menjadi wewenang pemerintah dalam hal ini. Nah, maka ini sesuatu yang wajib ditaati dan tidak boleh kita melawannya. Ini berarti pemerintah ini melarang sholat berjamaah. Untuk lebih singkatnya, bahwa ini terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana terjadi Ta'un Amwas. Amwas adalah nama tempat di mana terjadi wabah penyakit pada waktu itu. Terbatas, bukan pandemi, tetapi endemi, artinya terbatas di tempat tersebut. Sehingga wabah itu hanya menyebar di tempat itu, tidak sampai menyebar keluar. Kenapa? Karena ketaatan kepada penguasa pada masa itu, bahwa yang terkena wabah tidak boleh keluar, dan yang di luar tidak boleh masuk. Dan itu ditaati. Terjadilah wabah itu terus terjadi di tempat itu, terbatas. Ini karena Umar bin Khattab ketika mau masuk ke daerah tersebut, diberitahu di situ ada wabah. Umar nggak jadi, balik. Ini disitulah terjadi isolasi. Ini isolasi terhadap wilayah tersebut. Nah, untuk pandemi tidak memungkinkan untuk diisolasi karena menyebar ini ke seluruh dunia. Sehingga caranya bagaimana? Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah diangkat sebagai pengganti, karena sebelumnya sahabat yang menjadi gubernur atau pemimpin di daerah, amir daerah tersebut meninggal. Diganti oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah juga meninggal karena wabah. Diganti oleh Amr bin As. Amr bin As memiliki kebijakan. Kebijakannya apa? Saya melihat ini seperti api. Wabah ini seperti api. Yang jika disediakan api itu harus ada media, perantara. Kalau kayu itu berdekatan, kayu itu manusia, ibaratnya manusia itu seperti kayu. Terhadap wabah. Wabah diibaratkan seperti api. Sehingga ketika itu berdekatan, maka api itu akan terus menyambar dan merembet kepada yang lain. Maka Amr bin As memiliki kebijakan. Kebijakannya apa? Ini harus dipecah, dipisah. Jangan sampai kumpul. Maka diterapkan oleh Amr bin As, kalian, saya melihat karena seperti api, maka menyebarlah kalian. Seluruh penduduk Amwas atau wilayah yang di situ terjadi wabah, mereka disuruh berpencar ke gunung, ke pedalaman. Jangan bersatu, jangan, bahkan sholat pun tidak ada, sholat jamaah, sholat Jumat tidak ditiadakan di tempat itu. Ditiadakan. Bukan di Madinah tetap jalan memang. Sholat jamaah, Jumat tetap jalan. Umar bin Khattab karena tidak sampai di Madinah wabahnya. Tetapi di Amwas dan di sekitar wilayah tersebut tidak ada sholat jamaah, tidak ada sholat Jumat. Sholat di tempat masing-masing. Hingga akhirnya wabah itu reda. Selesai wabah itu. Itulah kejadiannya. Kenapa wabah Amwas bisa selesai? Maka itu disebabkan karena ada yang namanya sekarang itu social distancing. Sebenarnya ini berasal dari Islam, dari apa yang diterapkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu di masa kekhilafahan Umar. Umar tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Amr bin As, dan itulah yang kemudian menjadikan wabah itu berhenti dengan kebijakan Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka ini sudah menjadi, bisa dikatakan, sunnahnya Umar. Kenapa? Karena Umar merestui dan tidak ada sama sekali sahabat yang mengingkari perbuatan Amr bin As. Ya. Mungkin itu secara singkat
Meskipun kalau dinukil banyak pendapat ataukah penukilan dari para ulama, para sahabat tentang masalah ini, tetapi ini sudah cukup menjadi sebuah contoh konkret bagaimana pelaksanaan waktu itu sholat berjamaah ditiadakan, sholat Jumat apalagi sholat Id. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa untuk saat sekarang ini ketaatan kepada pemerintah ini perlu untuk disampaikan, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan wabah seperti sekarang ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Baik Ustaz, mungkin kita sudah di akhir kajian. Mungkin bisa langsung diberikan kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, kemudian bisa langsung ditutup Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi apa yang kita bahas dalam kesempatan kita kali ini yaitu kita tidak boleh meninggalkan sholat Jumat berjamaah bagi laki-laki tentunya. Demikian juga sholat yang lainnya, sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Adapun sholat Jumat hanya disebutkan sholat Jumat karena sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha ini masih diperselisihkan kewajibannya, apakah wajib ataukah sunnah saja. Meskipun secara fikih yang rajih adalah wajibnya sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha termasuk bagi para wanita. Nah, ini adalah satu yang tetap dilakukan, tidak ditinggalkan bersama penguasa yang zalim sekalipun, apalagi yang soleh. Selama tidak melakukan perkara yang mengeluarkan dari Islam. Artinya penguasa tersebut melakukan perkara yang menyebabkan dia menjadi kafir atau murtad karena pemahamannya, karena kebid'ahannya, karena keyakinannya. Maka tetap sholat di belakangnya selama tidak sampai perbuatan keyakinan imam ataukah khatib keluar dari Islam. Tetapi kalau sudah keluar dari Islam maka tidak sah, tidak sholat di belakang mereka. Dan adapun jihad, demikian juga haji tetap harus dilakukan sebagaimana sholat Jumat. Demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Dan kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.